Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Video kali ini saya akan sharing analisis di XAUUSD untuk minggu ini. Oke, sekarang kita langsung aja gas ke time frame weekly. Oh iya, pada Jumat kemarin ada NFP ya, ini parah banget ini. Atas bawah ya, turun, naik lagi nih, turun lagi teman-teman. Nanti kita akan cek area zone ini juga, dan kita akan lihat bias per time frame-nya. Oke, kita langsung masuk ke weekly dulu. Kita akan lihat penurunan ini. Kita perhatikan ini adalah retracement ya. Jadi jikapun kita mengambil sell-nya nantinya, itu kita tidak boleh terlalu jauh mengambil take profit ya. Itu sangat berbahaya. Di sini penurunan ini uh, terjadi karena di sini gagal membuat boss. Ini gagal, jadi hanya di sweep, dan itu sebabnya harga kembali rejection atau retracement, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat juga hasil rejectionnya, ini candle bearish ini tidak mampu nih secara keseluruhan untuk nge-break body candlestick bullish yang ada di sebelahnya. Jadi ini turun sampai di zone ini, naik lagi nih. Nah, ini ada rejection lagi, turun lagi. Nah, di sini dia mampu menelan candle bullish ini yang ada di sebelahnya. Jadi ini jikapun dia nanti turun itu tidak begitu jauh ya, kita gunakan coba ini Fibo retracement ini. Nah, di sini sejauh-jauhnya ya, jangan sampai kita melebihi daripada zone 261 ya. Itu pun jika zone 161 ini berhasil di break. Nah, ini teman-teman. Jadi cukup hati-hati ya di posisi saat ini ya. Penurunan ini hanya retracement, dan kita tidak boleh terlalu jauh ini mengambil take profit. Oke, sekarang coba kita masuk ke time frame daily. Pada daily biasanya buy juga ya. Jadi di sini ada breakout structure terakhir ini pada time frame daily. Nah, di sini harga naik, harusnya berpotensi dia membuat boss yang baru di sini ya, tapi ini rejection yang tadi kita lihat ya, karena dia gagal membuat boss di weekly ya, gagal naik lagi dan rejection lagi. Oke, coba kita cek ke time frame H4-nya ya. Oke, pada time frame H4, nah ini coba kita cek ini ya untuk area rejection pertama ya setelah harga turun NFP kemarin. Ini pastinya ada area di zone ini. Jadi kalau kita lihat ini 161 masih fresh ya, belum pernah masuk harga ke zone tersebut. Masih ada potensi penurunannya. Coba kita lihat ini. Nah, ini ya pada H4 ya. Nah, ini kita lihat ini area candlestick ini adalah area yang masih fresh ini pada time frame kecilnya. Coba ke M30. Di M15 ini lebih jelas ini. Nah, ini ya, ini ada area yang masih freshnya ini. Nah, ini. Ini yang membuat harga kembali rejection ya. Nah, naik dan kembali turun, teman-teman. Kita akan cek langsung areanya. Jika teman-teman masih ingat, kita pernah marking di zone ini ya pada hari apa ya? Hari pada tanggal 3 lalu ya. Nah, di zone ini dimana kita analisa untuk kemarin itu fullback-nya ada di sini ya. Jadi jika harga membuat low yang baru, maka zone ini sebagai zone entry untuk sell. Nah, ini yang membuat harga rejection dari atas, teman-teman. Zone entry yang pernah kita marking kalau tidak salah di tanggal 3 lalu ya. Nah, ini langsung turun kembali. Oke, sekarang coba kita ke H4, melihat rejection pada H4 ya. Jadi di sini
kita perhatikan, nah ini dia tidak mampu nge-close ya. Nah, ini area yang tidak mampu di-close harga ya. Ketika dia naik ya, dia tidak mampu close body, jadi memang masih ada potensi penurunan ya. Itu minimalnya ke 161.8 ini. Ini areanya masih fresh. Jika kita lihat untuk biasnya pada time frame H4, kita sudah pernah marking juga ya di zone ini ya. Ini adalah change of character pada H4, di mana perubahan harga terjadi ya dari sell menjadi buy, sehingga pada time frame H4 ini tren atau biasnya masih buy. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh terlalu jauh mengambil sell ini. Paling maksimal jika zone 161.8 break, itu maksimal ke zone 261.8. Ini area kedua ini teman-teman, ini 1, 2, ini boleh kita jadikan sebagai zone entry untuk buy. Jika terkonfirmasi nanti di zone 161.8. Jika ini tidak terkonfirmasi, maka ini akan di break dan masuk ke zone 261.8. Nah, ini masih fresh ini untuk area zone 261.8 ini. Jadi inilah area yang bisa kita pantau untuk buy-nya. Ingat, harus terkonfirmasi. Oke, sekarang coba kita masuk ke time frame H1. Pada time frame H1 itu sudah pernah kita bahas juga, teman-teman, di mana area zone ini, nah ini pada tanggal 3 lalu kalau tidak salah juga kita prediksikan akan terjadi change of character ya. Jadi ini sudah terbentuk ya. Kita tinggal ngecek ini area low-nya ini sudah valid atau belum. Nah, pada saat harga masih di zone ini paling rendah, dia ngebreak ya. Jadi ini sudah valid ini. Harga turun, lalu NFP kemarin turun, dan ini hanya di sweep, tidak terbentuk boss di sini. Ini hanya sweep dan ini gagal boss, harga naik teman-teman, dan ini reject lagi, kena order block yang sudah kita pantau tadi pada time frame M15. Jadi kalau biasnya pada H1 ini adalah bias sell, sehingga jika naik teman-teman harga seperti ini, kita tinggal cek ini area-area untuk open posisi sell-nya. Nah, salah satunya ini sudah masuk ya. Ini merupakan POI pada time frame H1. Nah, ini sampai ke zone ini, jika kita refine dia di M15 hanya shadow candlestick ini. Nah, jadi ini sudah langsung ada respon di sini. Nanti kita lihat aja teman-teman, jika harga masih mengalami kenaikan ke atas sana, kita masih bisa nih pantau area zone ini, karena masih ada beberapa POI di atas ini. Jika kita di time frame H1 bias masih sell, jadi kita masih boleh gunakan zone area ini untuk entry sell. Terakhir itu ada di area atas, paling atas ini. Nah, ini ada 2 POI lagi untuk sell pada time frame H1. Tentunya jangan terlalu jauh untuk mengambil TP, kita ambil TP-TP yang rasional. Oke, untuk buy tadi kita sudah bahas pada time frame H4 ya, zone 161 dan zone 261.8. Oke teman-teman, jadi kita sudah melihat beberapa time frame ya, dari weekly, daily, H4, H1. Jadi yang beda itu H1 ya. H1 ini trend sell, sedangkan H4 daily dan weekly adalah trend buy. Jadi untuk sellnya sekali lagi kita ini harus hati-hati, jangan terlalu jauh, jangan terlalu tamak. Ambillah yang rasionalnya, take profitnya, dan kita boleh siap-siap entry di level zone 161.8 untuk buy-nya. Jika break, maka siap-siap di level 261.8 ini. Tentunya butuh konfirmasi untuk melakukan entry teman-teman, sehingga trading kita itu tidak asal melakukan entry. Oke,